Perjalanan melihat kekuasaan yang Maha Pengampun telah sampai di pemberhentian terakhir. Bandung, kota di mana lahirnya seniman-seniman berbakat. Dipenuhi jalan-jalan yang penuh warna dan arsitektur kolonial klasik yang mempesona. Bandung selalu menjadi sumber inspirasi bagi mereka untuk berkarya. Termasuk sahabat saya, wanita yang tubuh dewasa dengan sorotan kamera di atas panggung. Bersama dengan grupnya menyanyikan lagu-lagu yang telah memikat jutaan penggemar. Namun, kini ia telah memilih jalan lain. Meskipun jalan yang harus diterjang tak mudah, namun langkah perjuangannya penuh makna. Apakah yang membuat hatinya tergerak untuk meninggalkan karirnya yang gemilang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Gimana Mel, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya seger banget ya. Seger lah, bisa Seger, olahraga kan olahraga tadi. ya, luar biasa. Di sini udaranya juga bagus banget. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, mengenang masa lalu. Itu kan kayaknya kan aktif Aduh. banget ya Melody di mana-mana gitu ya kan. Iya. Boleh kita ngobrol-ngobrol? Boleh dong. Ayo kita sambil jalan yuk. Ayo. Sekarang lagi sibuk apa nih Mel? Iya, back office JKT48. Wih, tetep ya. Tetep. Masih membayang-bayangi terus pokoknya kayaknya Iya, karena orang-orang kan dari emang- awal-awal. Iya, karena dulu kan emang pas aku mau graduate kan emang aku pengen di back office ya. Aku bilang ke manajemen, oh ya udah gitu. Oh gitu, jadi Melody sendiri minta bukan dari emang, manajemen? Iya betul. Kayaknya oke. kalau di balik layar kayak seru deh gitu loh, Kak. Oh gitu ya. Nah terus sekarang lanjut lagi nih, kegiatan apa nih sekarang yang dilakuin Melody nih? Iya, Olahraga. selain itu olahraga. Ya Olahraga. syuting-syuting olahraga. Aku suka sih olahraga. Oh, tapi ada olahraga apa berkuda juga ikut? Ikut juga. Tenis sudah lama enggak. Ya pilates Wow, gitu. panah juga nggak ikut? Panah belum, Oh, belum. Tapi pernah nyobain sekali, cuman kalau yang sama bareng horseback archery kayak nanti deh kayaknya susah banget Tapi gitu itu loh. memang ini sih karena kan panahannya kan khusus dan itu tarikannya kan kencang tergantung Bener ya. Terus masing-masing kayak aku orangnya kayak gimana. Ini bisa nggak ya gitu, jadi kayak maju mundur gitu loh, takut aja. Wah, tapi anyway seru banget ya Ay, maksudnya. seru banget. Setelah graduate kehidupannya justru kayaknya berubah banget. gitu. Iya. Ada rasa kangen gak sih Mel? Ya kalau kangen sih sama teman-teman gitu kan, Itu karena tuh dulu kayak udah pisah keluarga. semua ya? Betul, udah kayak ya masing-masing lah, sibuk Itu masing-masing. berapa tahun waktu itu sama-sama bareng-bareng semua berapa tahun? Udah berarti udah 6 tahun yang lalu lah. Wah, hampir setiap hari ketemu lagi. Iya, jadi kayak udah ya keluarga Iya sendiri keluarga aja. banget lah ya itu kayak gitu ya seru banget ya. Tapi kita pengen tahu juga nanti ngobrol-ngobrol lebih banyak nih. Karena kan pas setelah graduate gitu kan, Iya. seorang Melody ternyata wah kok penampilannya berubah gitu. Insya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang itu boleh ya? Boleh dong, tapi aku ganti baju dulu Boleh, ya. boleh Keringetan dong, malu Iyalah, Kak. nggak apa-apa. Aku ganti baju dulu Aku ya. tunggu dulu sana ya. Oke, Oke, baik ya, Mel. Kak. Pengen tahu dulu sebenarnya proses merelakan karir nih yang cemerlang di JKT tiba-tiba harus keluar ini apa sudah dipikirkan dengan matang? Itu bagaimana kalau menurut Melody sendiri? Mungkin kalau misalnya orang ini dari cemerlang terus jadi takut hilang gitu, justru menurut aku kayaknya cemerlang aja kok. Malah Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu, makanya Eh. karena aku percaya kayak rezeki itu nggak akan kemana gitu Bener loh Kak. banget, Jadi kayak bener banget. nggak akan kemana, nggak akan ketukar selama kita berusaha dan berikhtiar dan berdoa gitu Amin, kan. bener. Iya kayak gitu kan. Jadi waktu pas aku graduate gitu ya dari JKT48 kan nggak lama tuh prosesnya pas pakai hijabnya pas 7 bulan 8 bulan lah. 7 bulan, ya. 8 bulan. Iya, sekitar segituan tuh karena kan itu tuh aku pakai hijab tuh kayak tiba-tiba aja. Jadi waktu itu kan emang aku udah mau langsung nikah gitu loh Kak. Oh setelah graduate memang udah ada rencana pengen nikah langsung Jadi gitu? kayak gini loh, nggak langsung juga ya sebenarnya, mungkin nggak nyampe setahun jadi kayak cepet banget ya. Iya, Cuman kan iya. dari suamiku kan dulu kayak udahlah kita nikah aja, jadi kayak nggak usah pacaran langsung nikah aja kayak gitu Iyalah, loh. Jadi ya lebih udah bagus gitu ya. Dan memang dia tuh bilang kayak ih kamu cantik ya pakai hijab, udah kayak gitu. Jadi dari suami ini udah ada dorongan seperti itu mengarah ke sana. Betul, waktu pas belum jadi suami kan kita kalau misalnya Pak lagi bulan puasa kan pasti rajin pakai hijab. Terus lagi Idul Fitri kita pakai hijab Betul. gitu kan. Jadi kayak ih cantik ya pakai hijab, udah begitu. Oke. Nah, terus kejadiannya pas priwed.
Nah pas priwet itu kan konsepnya dia bilang, udahlah konsepnya pakai hijab ya, dia bilang gitu. Ini dari suami yang ngomong? Iya, kalau nggak pakai hijab nggak usah priwet sekalian katanya gitu. Karena apa namanya nanti percuma nggak bisa kamu panjang juga gitu loh. Jadi kayak udah panjang gitu. Pemikirannya panjang banget, iya, bener ya? Iya juga ya. Gitu ya, aku bilang. Terus ya udah akhirnya pas priwet tuh masih berangkat belum pakai hijab Kak, biasa aja gitu kan. Terus akhirnya kita make up, terus hijab foto-foto kan pakai hijab terus tuh. Pas udah selesai kayak kok nggak mau dilepas ya, kok malu ya aku dilepas. Jadi walaupun bajunya masih cuman kaos panjang terus celana panjang, tapi masih aku pasminain gitu loh Kak. Jadi masih tetap aku pakai karena nggak deh dari pagi aku pakai gitu. Kok pas mau dilepas kayaknya nggak enak ya, kok nggak enak ya gitu. Akhirnya udah dari situ langsung ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Oh berarti memutuskan untuk berhijab itu dari sebelum nikah? Dari sebelum menikah jadinya? Sebulan sebelum sih kalau nggak salah. Wah ini kan keputusan yang berat juga ya. Cuman memang dari pas kecil tuh kayak emang udah ada terbesit kayaknya aku nanti kalau ibu-ibu pakai hijab deh udah gitu ya. Itu gitu satu ya. Tapi itu baru aku ngeh tuh sekarang gitu. Dan suami aku waktu itu kan kayak pengennya aku pakai hijab gitu kan. Itu tuh kayak mungkin dia jembatannya ya gitu loh. Mungkin pengingat jembatan sebagai wanita muslim ya dihijab gitu kan ya. Alhamdulillah. Tapi biasanya kan orang kalau baru awal-awal berhijab itu kan bermasalah dengan kayak pakaian-pakaian. Aduh ini pantas nggak ya? Atau ngerasa nggak pede atau bagaimana? Ada perasaan kayak gitu nggak sih? Ngalamin sih. Jadi waktu pas pertama kan aku habis priwet itu foto priwet aku kan pakai hijab. Terus aku pas besoknya kan kerja tuh kan aku ngantor. Terus pas lagi mau ke FX tuh ya temenin yuk gitu. Aku kayak ngapain teh ditemenin gitu. Gak tahu aku pengen ditemenin aja kayak aku nggak pede. Kenapa cantik kok gitu kan cuma nggak apa yuk temenin. Akhirnya aku ditemenin gitu loh kayak ya lama-lama ya udah akhirnya terbiasa gitu. Wih, Masya Allah luar biasa. Tapi gini nih ya, pasti kan Melody kan punya pekerjaan atau menyangkut dengan brand atau apa segala macam. Di saat Melody nggak berhijab, terus tiba-tiba berhijab, apakah ngerasa, aduh pekerjaan ini kok jadi sedikit atau bagaimana? Ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu atau mungkin yang pernah dialami sama Melody sendiri? Enggak sih, alhamdulillah manajemen juga waktu itu kayak nanya, teh bener yakin dihijab, nanya gitu kan. Iya aku bilang aku pakai hijab, aku bilang gitu. Ya mau gimana lagi, aku juga bentar lagi mau nikah, aku bilang gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Ternyata ya, alhamdulillah setelah aku pakai hijab, tiba-tiba langsung ada jadi BA skincare gitu dan butuh pakai hijab. Jadi kayak aku ternyata Kak kalau orang ngomong kayak nanti jadi nggak ada kerjaan justru alhamdulillah rezeki mah ada aja sih. Malah justru lebih banyak malah jadinya. Iya jadi kayak wow aku dapat biaya kan kayak alhamdulillah gitu loh Kak. Oh ya Allah. Tapi gini, kita pengen tahu juga dong apa yang membedakan Melody yang dulu dengan Melody yang sekarang nih. Dari sebelum berhijab, sekarang sudah berhijab. Itu kayak gimana tuh, ada perbedaan nggak? Kayaknya sama aja sih Kak, cuman wujud lagi apa pakaiannya fisiknya aja gitu. Karena kan bagi aku dulu rambutku mahkotaku, sekarang kan hijabku mahkotaku gitu ya kayak. Tapi mungkin pas pakai hijab mungkin kita jadi lebih menjaga aja sih. Jadi kayak misalnya mungkin kalau dulu kan bisa pecicilan kayak seenaknya aja gitu, tapi kalau sekarang aduh jangan deh gitu. Agak malu gitu ya, gitu ya. Jangan deh gitu. Oh iya, tapi ya kalau tetap ceria ya mungkin itu kayak basic aku emang orangnya tuh banyak ngomong atau gimana gitu kan. Karena memang harusnya seperti itu ya. Dengan berhijab itu bukan berarti kita menjadi orang lain. Betul. Ya kan tetap diri kita sendiri. Betul. Ya, jadi lebih tahu aja, kontrol aja yang benar-benar baik. Oke, yang kayaknya kurang baik jangan deh. Dan itu luar biasa banget sih, Masya Allah, senang banget. Ya, tapi yang paling luar biasa adalah biasanya kan kalau misalnya fans JKT dan fans Melody itu dahsyat banget banyaknya gitu ya kan. Masya Allah. Dan mereka tuh pasti kan kaget gitu tiba-tiba. Wow, sosok Melody yang biasa dilihat mungkin dengan pakaian-pakaian yang girly, yang bagaimana gitu ya, mungkin agak kelihatan seksi. Tiba-tiba berubah menjadi Melody yang sosok sekarang yang berhijab, semua ditutup. Itu penuh gak sih DM atau mungkin sosial media lainnya gitu? Kalau aku lihat responnya kan kayak positifnya lebih banyak sih dibanding kayak misalnya ya kok dihijab dibanding itu ya dibanding negatifnya sih, jadi kayak support gitu. Ih makin cantik teteh alhamdulillah, jadi kayak makin terbang tuh kan itu kan kayak ih Masya Allah gitu kan. Aku ya jadinya jadi seneng aja gitu. Mungkin kalau misalnya aku lihat perubahan hidup orang itu misalnya dari yang hijrah ke arah lebih baik tuh orang mungkin lebih positif ya. Jadi aku ngelihatnya kayak berproses. Mungkin dulunya aku kayak masih pakai rok gitu terus tiba-tiba tertutup tuh, jadi prosesnya tuh kelihatan mungkin orang lebih seneng. Justru kayak kadang-kadang tuh ada orang terdekat, misalnya ya entah itu kerabat, misalnya lagi olahraga bareng, kadang kan misalnya private kan misalnya nggak pakai hijab gitu ya, terus kayak cewek semua, ih tapi cantik banget. Jadi kayak nggak boleh gitu ya, aku cantik pakai hijab. Aku tuh kayak gitu aja justru. Alhamdulillah aku surround semua orangnya positif sih. Karena jadi
memang penting banget sih orang sekitar ini ya, apalagi terutama masalah keluarga. Mungkin ada tanggapan sendiri dari orang tua atau keluarga gimana tuh? Kan karena kalau pakai hijab kan pilihan aku sendiri ya, Bener, Kak ya. iya. Jadi nggak Mama terlalu atau kaget juga sih. Jadi kayak mungkin mama juga lebih kayak, Ma pakai hijab sekarang, ya Ma doain ya. Tapi mama berhijab kan? Belum. Jadi mama tuh kayak di rumah mungkin enggak gitu keluar pakai, tapi jadinya mama juga kayak misalnya kalau bareng sama aku suka pakai hijab, jadi lebih rajin gitu. Masya Allah. Jadi ada vibes positif juga berarti ya dibawa ke keluarga. Betul. Tapi aku nggak mempermasalahkan. Jadi itu kan kalau menurut aku hijab untuk apa ya pribadi seorang. Jadi kalau misalnya pakai ya pakai, kalau misalnya enggak ya itu urusan kamu gitu. Jadi aku juga nggak memaksa. Jadi kalau misalnya mama jadi rajin ya alhamdulillah gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Meli ya. Merubah branding, dari Melody JKT48 dan sekarang menjadi Melody Laksani. Dan ini kenapa harus berubah gitu? Iya sebenarnya Melody Laksani sih ya kayak sebenarnya. Ya kan? Ya, karena kan tapi mungkin aku juga maksudnya tanpa JKT48 kan aku nggak kayak sekarang juga gitu loh. Aku lebih kayak bersyukur sih, aku nggak pernah nyeselin misalnya. Proses aja lah kita nikmatinnya kalau misalnya dia panggil Melody JKT48, udah enggak, ex JKT48. Berapa kali itu ngomong kayak gitunya? Pasti banyak ya, ribuan banyak kali. Sih Kak, banyak. Ribuan kali. Banyak jujur sih banyak. Iya kan? Karena mungkin image-nya melekat banget ya. Kalau dikasih kesempatan balik nih ke zaman dulu nih, apa mau dirubah nih kalau dilihat dari penampilan zaman dulu? Ya mungkin kalau tahu disadarkan mungkin lebih cepat pakai hijab kali ya kayak. Luar biasa ya. Mungkin ya, tapi ya semuanya kan butuh proses. Betul. Ya aku mah nikmatin aja gitu dan lebih kayak let it flow dan aku ngejalanin selalu berpikir gitu, ya kita harus selalu jadi orang yang lebih baik gitu dan mau bertaubat terus gitu. Dan masa lalu ya itu masa lalu gitu. Yang penting kita kalau punya masa lalu yang buruk jangan diulang lagi gitu loh. Kayak lebih baik aja terus gitu loh. Wih, Masya Allah. Tapi ini kita mau coba flashback dulu ya kan. Flashback menikah di usia muda. Dan pada saat itu banyak para mungkin fans yang merasakan ini adalah hari patah hati nasional. Melody idolaku menikah gitu ya. Emang 26 muda ya kayak? Itu berapa sih itu? 26 nikahnya, pas lah ya sebenarnya. Pas sih sebenarnya ya. Cuma mungkin karena tampangnya masih muda betul aja ya, image-nya masih muda. Ya sampai sekarang juga ya, semoga masih muda terus ya. Itu gimana tuh menyikapi fans-fans? Hari patah hati masa sih gitu kan. Ya aku ketawa aja gitu. Ya mungkin maksudnya karena image-nya kayak dari dulu sendiri, karir di JKT terus tiba-tiba nikah, patah hati kayak. Ya mungkin nanti juga yang lain juga banyak yang begitu lagi juga. Gitu. Tapi ada sempat ada kejadian-kejadian yang gak ngenakin nggak maksudnya? Pada saat Melody memutuskan menikah gitu dari fans sendiri tuh gimana gitu? Mungkin lebih fanatik gitu ya. Iya fanatik ya. Ada sih Kak. Sampai jadi itu sebelum aku menikah banget ya. Seminggu sebelum kalau nggak salah, seminggu sebelum. Jadi ceritanya adalah waktu itu aku lagi ada kerjaan, udah pakai hijab tuh Kak. Dan aku tuh lagi kerja jadi judges K-pop, dance K-pop. Aku lagi jadi juri, terus apa namanya ada yang lempar kaleng Kak ke arah aku. Kaleng apa itu? Surat kaleng. Oh surat. Dan kalengnya ada isinya. Kaleng susu lebih kecil. Ya segini lah, segini ya. Iya kaleng susu ya. Kaleng susu. Terus mungkin kelempar tuk gitu, tek gitu. Kena kepala. Tek gitu kan kayak. Terus aku di tempat tuh kayak nge-freeze gitu kan kayak tek. Ya siapa rame gitu kan. Terus aku tuh bingung ya antara sakit sama malu juga ya Kak. Jadi netes gitu kan kayak sakit juga gitu. Terus malu sakit juga. Sakit Kak. Sakit lah. Kan maksudnya namanya juga surat kaleng biasanya kosong tuh ya. Ini tuh ada isinya gitu bener-bener loh. Surat kaleng ya. Iya, surat terus ada suratnya. Jadi kayak ya lebih kayak dia mungkin pengen ketemu. Mungkin tiap orang kan punya perasaan dan kekecewaan tersendiri ya. Yang nggak bisa kita ukur dan kita tahu seutuhnya kan. Dan mungkin kayak kita juga punya ekspektasi sama orang kan, kita juga punya segitu tapi orang kan ke kita juga beda. Jadi ya udahlah, mungkin itu kayak cobaan hidup aku aja sih. Dan untungnya mungkin kayak aku udah hijab gitu, jadi ada pelindung kepala aku gitu kan. Mungkin kalau aku nggak pakai hijab lebih sakit kali ya kayak. Lebih sakit dan benjolnya kelihatan lagi Bener. Aku positive thinking aja. Iya, ini sekarang udah berjalan nih semuanya nih, alhamdulillah ya. Terus kalau bicara masalah tentang posisi suami nih, sebagai sosok imam di keluarga nih sekarang nih mungkin ya. Mungkin kalau Melody sendiri ngelihatnya bagaimana nih? Iya, namanya juga rumah tangga ya Kak ya.
Ayah Jadi rumah kayak tangga yang bertangga gitu. iya Jadi betul. pasti ada. Mau naik turun lagi gitu kan, mau naik turun. Ya ada aja ya, senang ya, happy aja selama maksudnya aku sama suami aku kan belum punya anak juga ya kayak. Tapi itu nggak jadi masalah juga untuk kita dan keluarga kita gitu. Ya udah kitanya juga nikmatin dengan biasa aja. Ya kayak pacaran aja kan, waktu itu kan nggak pacaran kan? Betul. Nah sekarang pacaran dulu nikmatin. Dan aku juga nikmatin karena orang-orang sekitar pun yang terdekat kayak Melo kalau misalnya belum punya anak udah lu nikmatin aja udah, lu pacaran aja. Jadi aku juga maksudnya positif aja gitu. Terus apa namanya, misalnya kerjaan gitu kan. Ya mungkin pasti ada aja lah ya naik turun gitu, jadi pasti ya saling support aja gitu, kayak misalnya dia ke aku pun ke dia gitu, kamu jangan lupa sedekah gitu biar dimudahkan. Terus mungkin sekarang kita harus mikirnya jangan pengen liburan, ayo kita pikirnya umroh, haji gitu kan. Minta terdekat gitu sama servernya langsung gitu sama Allah gitu ya. Terus jangan aneh-aneh juga ya kayak iya, karena aku juga punya kejadian tuh kayak misalnya aku sama suami aku kan lagi apa namanya, kalau suami aku kan umroh kedua, aku umroh pertama. Jadi ya Allah, umroh aku tuh honeymoon. Jadi duit gentong udah umroh aja gitu ya. Jadi ya, terus pas lagi sa'i itu lari terus aku bilang, ayo dong semangat, masa kalah sama istrinya, aku bilang. Pulang-pulang aku bengkak kakinya Kak. Jadi ada aja betul. Ya. Terus ada lagi berantem tuh di hotel kan kayak wah biasalah, namanya juga pasangan baru gitu. Gitu kan. Terus dianya ninggalin aku tuh ke haram kan, dia ninggalin. Terus pulang-pulang sendal aku hilang, makanya jangan ninggalin istri, gue bilang gitu kan. Iya, jadi kayak dia kan baik-baiknya kalau kita berantem harus ke haram terus baca surat Al-Kahfi gitu kan. Oh iya tapi tetap aja kan hilang sendal, makanya jangan ninggalin, harusnya ibadah bareng-bareng aku bilang. Oh iya bener, luar biasa. Ya kalau ke tanah suci tuh gitu ya, ada aja cerita. Dan banyak banget kejadian-kejadian yang hal-hal yang mungkin nggak di luar nalar gitu, tapi kejadian gitu. Betul. Tapi pernah nggak Melody ngerasain pada saat lagi di titik yang sulit gitu, terus ya Allah di mana sih, kok nggak denger nih gitu, pernah ngerasa kayak gitu nggak? Ada mungkin? Jadi kan waktu nikah gitu kan, ya mungkin belum setahun nikah lah ya. Suamiku kan sebenarnya masih kerja di company gitu. Terus sebenarnya passion dia tuh nggak di situ. Dia tuh pengennya tuh mungkin jadi pengusaha gitu. Pengusaha sendiri. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, emang pengusaha gitu sekarang. Ya terus kan kalau misalnya di company kan pasti ada semua tuh kayak disupport ya dari kantor. Gaji tiap bulan udah dapet. Ada, terus fasilitas ada. Terus asuransi mungkin ya kan pasti ada gitu. Terus one day dia tiba-tiba kayak gini, kayaknya aku mau keluar deh, aku mau resign. Hah kenapa gitu kan. Terus kayak aku kan nanti gimana gitu kan. Wah itu tuh kayak ngerti kan Kak? Ya mungkin pasang surut kan gimana, terus aku kayak, nanti gimana, aku kayak, terus aku bilang ya udah nanti aku coba dari nol dengan yang aku punya gitu, which is mungkin pakai tabungan dia gitu kan ya, yang yang harus dia mulai lagi dari awal gitu. Kan saat awal menikah kan kayak nggak dipungkirin ya pasti materi juga harus perlu ada kan, aku mikirin gitu ya. Istri kan juga mikirin kesana. Dan terus nanti juga kan pasti ada pertanyaan dari orang tua aku atau dari orang tuanya dia gitu kan. Aku tuh kayak diem gitu, nangis ya, kayak aku berdoa gitu, ini gimana, aku harus gimana gitu ya. Tapi kan emang bener ya, rumah tangga tuh harus ada komunikasi yang baik gitu ya. Jadi di situ aku kayak, tapi aku harus jadi istri soleha, aku harus support suami aku gitu kan. Jadi kayak cobaannya gitu ya. Iya, cobaannya begitu. Karena perempuan itu dicoba atau istri dicoba pada saat suaminya ekonominya lagi terpuruk. Betul. Tapi laki-laki dicoba pada saat ekonominya itu lagi tinggi. Betul. Nah ini cobaan banget baru menikah gitu ya. Betul. Langsung dicoba dengan ekonomi yang tiba-tiba drek gitu. Iya betul. Nah jadi pas saat itu kayak aku tuh nangis, aku berdoa, ya udah akhirnya aku ngobrol gitu kan. Ya udah gitu aku bilang. Ya udah aku support apapun pilihan kamu, karena kalau misalnya jadi seorang imam tuh kan kayak harus sesuai passion ya. Kayak misalnya sukanya di sini ya udah di situ gitu. Ya akhirnya dia memutuskan untuk resign dan dia memulai dari nol bisnis dia gitu. Wah, itu ya, jadi kayak oke, gitu. Sesuatu yang kayak masih gambling banget dalam kehidupan gitu ya. Iya itu kan maksudnya menurut aku kayak salah satu ya ujian juga gitu kan buat aku. Kayak semacam titik balik gitu, maksudnya buat Melody juga gitu. Dan bagaimana caranya Melody memantapkan hati untuk ikhlas dan menerima semua kenyataan hidup gitu loh. Ini kan Betul. Masya Allah. Kalau sekarang sendiri
Melody ada gak mungkin target apa yang pengen dikejar dari Melody sendiri? Ya harapan lah ya, harapan. Target pengen haji sih Kak. Haji? Pengen banget. Karena kan belum ya, umroh udah. Tapi pengen juga umroh lagi gitu ya, pengen banget. Pengen lagi umroh, pengen lagi haji gitu. Terus hajinya juga pengennya haji yang terbaik lah, karena itu untuk ibadah. Maksudnya menurut aku sekarang semakin kita belajar, semakin kita tahu gitu loh. Kayak ternyata masa kita bisa beli barang bagus yang mahal tapi buat ibadah enggak, murah-murah gitu. Betul, jadi aku udah mikir gitu. Apalagi perempuan ya kayak aku bisa nih beli tas ini, aku bisa beli sepatu ini gitu ya. Terus ganti hijab, ganti baju tiap hari gitu kan, pasti konsumtif. Tapi kok buat ibadah gue irit-irit gitu. Ya? Iya, jadi kayak even misalnya mukena atau apapun gitu ya. Jadi kayak beli mukena yang mahal nggak apa-apa. Jadi kita semangat yang paling lembut gitu ya. Jadi kayak kalau sholat nggak panas, ibadahnya nyaman gitu ya kan? Gitu. Kayak ibadah aja misalnya pakai parfum ya. Iya, jadi jangan lo keluar di depan orang pengen wangi, saat lo beribadah juga lo harus bersih dan wangi gitu. Tapi hebat loh, karena banyak juga orang yang udah beribadah ya udahlah pakai baju rumah aja gitu kan, yang biasa-biasa aja gitu. Jangan sih, Allah tuh kasih gitu kayak petunjuk lah gitu, prosesnya aku nikmatin gitu. Jadi kayak ibadah apapun yang menyangkut tentang agama aku gitu ya. Jadi kayak jangan disayang-sayang gitu loh. Terus kayak aku juga selalu kayak sedekah gitu ya. Karena aku pernah kayak sebenarnya bukan aku nggak lupa sedekah, tapi aku lupa mengutamakan gitu loh. Itu tuh beda loh Kak, habisnya lebih cepat. Nah sekarang kalau seandainya berangkat lagi nih, insya Allah lokasi mudah-mudahan ya dapat rezeki dan berangkat ke haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang paling banget pengen diminta sama Allah pada saat ada di sana? Aku pengen, takut ya kalau ngomongin itu. Gak apa-apa lah, kan kayak di mulut tuh ada doa tahu, gak ada masalah sebenarnya. Aku pengen kayak satu hidup bahagia gitu ya. Maksudnya lahir batin ya, kayak lahir batin. Terus pengen maksudnya ya kayak aku berakhir maksudnya meninggal gitu ya dalam keadaan tuh bertaubat gitu loh Kak. Amin. Karena takut gitu, karena kalau makin tahu tuh aku takut banget gitu loh, kayak ya Allah. Terus kayak aku pengen tetap jadi anak yang solehah gitu. Amin. Karena aku nggak tahu ya kayak kan misalnya gitu ya. Aduh aku takut Kak kalau kayak gini, merinding deh. Nggak apa-apa lah kan, merinding, maksudnya kita kan lagi minta. Aku masih ada orang tua gitu ya. Terus kalau misalnya nggak ada kan doa anak soleh gitu ya. Jadi aku tuh pengen jadi anak yang soleh gitu loh Kak. Pokoknya aku jadi orang yang baik, orang yang soleh, anak solehah, istri solehah. Pokoknya Maya. Pokoknya jadi orang yang berguna deh. Amin. Seenggaknya aku jangan merugikan orang lain, udah gitu aja. Iyalah. Mel, makasih banyak banget ya, kita udah sharing di sini. Sama-sama. Dari melodi yang lompat-lompat, gini-gini segala macam, sekarang melodi yang lebih lembut, lebih kalem, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doain istiqomah selalu. Terima kasih banyak ya Mel. Makasih banyak Kak. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini juga bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman yang lagi menyaksikan. Makasih banyak, mudah-mudahan buat teman-teman semuanya berkah yang menonton ya. Sampai berjumpa lagi mungkin di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melody telah berbagi cerita yang menginspirasi kisah transformasi dirinya menjadi yang lebih baik. Perjalanan panjang bertemu sahabat-sahabat saya telah banyak membuka mata dan hati saya untuk terus menjemput hidayah. Karena sejatinya sebagai umat manusia kita harus mempersiapkan dunia sekaligus akhirat. Dan sebagai ciptaan Sang Khalik, kita juga harus merangkul mereka yang masih berada dalam kegelapan, untuk bisa kembali kepada Yang Maha Pengampun dan melangkahkan kakinya di tanah haram. Dari semua sahabat saya menyadari perjalanan bukanlah tentang tujuan akhir, melainkan pembelajaran yang tiada henti dalam setiap langkah mencari pertolongan dari Yang Maha Pengampun.